Iya number benar-benar. apa ya? Benar lupa nih. Makan dulu. Makan terus. Makan minum. Makan. Kan kamu nggak belas-belasan. Kalau Belak-belakan. Maaf. Indonesian is not my first language. Biasanya kebalik ya. Sorry. Ya udah, balik lagi di podcast Yesis, Helping the Now podcast series. So, kali ini kita lagi sleepover bareng di mana? rumah apa? Rumah. Ya, bercanda di rumah kamu ya. Iya, rumah aku. Maaf nih. Ini rumah aku ya. Oke. Ya udah kita kenalan dulu biar penonton pada tahu nih rumah siapa. Rumah siapa? Belum punya uang. Iya. Rumah kamu. Rumah aku. Dari ujung. Hai semuanya, nama aku Ica. Aku Vinka. Aku Meda. Halo, aku Anya. Kali ini kita bakalan ngomongin tentang share Jesus experience. So kita bakalan ceritain pengalaman-pengalaman kita waktu kita mulai kenalin Yesus ke teman kita. Mungkin kalian juga relate. So stay tune. Tadi mau ngomong apanya yang cerita itu? Oh ya, dulu waktu semester 1 tuh ada kelas agama Kristen kan. Iya bener. Aku tuh bareng sama Vinka, padahal kita sebenarnya beda kelas kalau yang lainnya. Terus dulu kan online, jadi tuh orang-orang Waktu Zoom meeting. Iya, kan Pakai kita Zoom Zoom. ya? Jadi kebanyakan dari kita tuh off cam, nggak ada yang ngomong gitu kan, termasuk aku, haha. Tapi nggak pakai foto juga. Enggak, jadi cuma datang Aku aja. on cam sih, Nah, biar terus- nggak tidur gitu. Yang on cam tuh cuma beberapa orang kan. Jadi salah satunya tuh Vinka, terus ada kayak 3 orang lagi. Nah, tapi itu dulu lucu karena ada this one person yang sebenarnya kayak setiap diskusi tuh dia selalu ngomong. Kira kayak 4 orang ini, Vinka bersama 3 orang lainnya selalu ngomong. Tapi setiap ada diskusi tuh selalu ada perdebatan kecil lah. Maksudnya perdebatan kecil. tuh selalu ada Beda pendapat. dia kontra dari iya sih. kayak misalnya Vinka dan sebaliknya gitu. Jadi dulu aku cuma duduk dan kayak wah seru nih gitu. Aku nonton Tapi seru kan? Kayak berantem gitu debatnya. enggak berantem. Enggak. Kayak cuma sebenarnya ya cuma debat biasa kayak maksudnya Vinka menyangga gitu kayak tapi sebenarnya gini terus ya udah dosennya kayak menonton. Termasuk aku dan 10 orang lainnya yang off cam ini juga kayak wah menarik ya. Aku cuma duduk di situ tiduran kadang. Tapi dia Kristen nggak? Nggak tahu ya, dia mungkin Ada atau kayaknya dia dibesarkan Christian, tapi nggak tahu dia along the way mungkin dia tidak believe in what he knows gitu maksudnya. Oh iya. Jadi dia tahu dan kerennya malah sebenarnya dia tahu banyak gitu soal Christianity ya, sampai kayak ajaran-ajarannya dia tahu, tapi dia pada saat itu dia menyatakannya nggak percaya, tapi kayak No dia server. transparan, Dia no server. Dan dia masa juga nggak menutupi gitu, kayak dia transparan, jadi ya gitu sih. Waktu dia kayak self declare gitu kalau aku tuh nggak percaya Iya, ada ya iya. Tuhan. Iya. Makanya aku harus speak up gitu, karena I feel like kayak dosennya juga nggak, bukan disrespect, tapi dia nggak tahu gimana untuk handle this kind of things gitu. Terus aku kan kayak terasa kayak hati aku tuh ditusuk-tusuk gitu karena the way dia ngomong tuh kayak sakitin gitu. Oh, wow. Jadi aku kayak Dan gimana dia ya? sangat vokal gitu ya, sangat Iya. vokal. Oh iya, tuh wow. dia emang pintar sih ngomongnya gitu. Jadi aku harus kayak ya maybe gitu, tapi buat aku gini. Terus kayak pada umumnya Christianity itu bukan about ya rules gitu. Iya, Jadi aku iya, harus kayak explain what I believe in. Tapi the crazy thing is sekarang kita baru invite dia ke gereja sih. Dia belum datang, tapi habis my 3 God. tahun langsung di invite. Sudah ada Setelah 3 tahun keinginan. kalian ada Iya. ini. Tapi kalian 3 tahun tuh kayak selalu ngobrol intens gitu atau gimana? Gimana Nya? Atau kalian sering bareng atau satu circle? Jadi waktu kita awal kenal sama dia, kita sering bareng ya. Tapi habis itu kayak dengan berjalannya waktu ada satu waktu di mana kita kayak aku sendiri hampir nggak pernah ketemu dia gitu. Akhirnya baru tahun lalu ketemu lagi di Jogja. Maksudnya kayak beneran bareng di Jogja. Terus ya, I think waktu itu pas akhirnya aku sama Vinka sempet
kita kayaknya waktu itu kita mau ke gereja ya atau gimana, terus tersebut lah maksudnya, terus dia kayak ikutan dong gitu. dia menunjukkan ketertarikan kayak actually aku kayaknya pingin deh datang, dia bilang gitu. that's good. Tapi kalian nggak invite atau kayak dia tiba-tiba nyeletuk gitu? Kayaknya dia duluan deh. Oh ya, dia langsung bilang, karena kita we have no expectations. Iya. Oh iya. I Orang think ini we nggak- stopped inviting at one Iya. point gitu. Ah. Tapi that's good sih, karena kayak kalian juga langsung kayak, oh man ini momen pas nih buat kayak bisa invite dia, terus kalian langsung invite. Walaupun sometimes kayak kita Dia nggak pernah- invite. Cuma dia cerita dia mau ke gereja loh padahal. Oh belum di Terus invite. dia yang bilang kayak, oh tertarik. Terus kita kayak, oh tertarik. Oh iya kalian invite. Bener, kita Oh, masuk belum. kita masuk Grab. Terus aku sama Anya kayak, tadi beneran. Iya beneran. Kita kayak keren banget. Baru invite-nya kayak minggu kemudian gitu. Karena kan Satu masih minggu takut kemudian. kan Iya, kayak iya, beneran iya, ini. sih. Kayak nggak nyangka karena dia selama ini kayak semacam bisa dibilang ateis nggak sih? Iya, no survey. Kayaknya dia juga Dan very ngomong deh, vokal. Dan very vokal gitu kan dia terus. Tapi itu yang paling serem, dia tuh atheist tapi dia punya apa pengetahuan Semua Kristennya agama. tahu enggak? Oh, Semua strong. sih. Dia Tapi punya- dia tahu Kristen background tuh kayak Iya. dia tuh Banyak tahu dia bahkan lebih pintar dari orang Kristen itu sendiri. Kayak knowledgeable oh my God. banget. Aku dulu sampai yang ini beneran gak percaya kayak kok dia bisa tahu segininya, karena mungkin ada hal-hal yang apa ya, kalau kita kan percaya misalnya kayak ngerasa gitu di hati, tapi ada hal-hal yang kayak kita di logika tuh nggak gimana ya ngertinya gitu. Cuma dia tuh bisa menjelaskan dengan kayak oh masuk akal gitu cara dia ngejelasinnya. Tapi makanya mungkin juga waktu itu agak susah untuk maksudnya Mendebat balik. kesannya debat balik karena dia tahu gitu dan dia bisa kayak iya begini, tapi kayak kalau logikanya kan gini gitu. Benar. Berarti ini orang jago juga ya. Ini yang kamu cerita dia pernah ngajar sekolah minggu itu bukan? Iya. Itu Dia orangnya. pernah ngajar sekolah minggu. Hah? Dan jujur kalau aku diajar sekolah minggu sama dia aku ngerti sih. Maksudnya kayak kalau dia dulu kayak dia pernah nyontohin gitu kan. Terus apa yang diajarin ke anaknya ya? Ke anak-anak kecil itu? Entahlah ya. Tapi kalian pernah juga nggak punya temen yang kayak gitu? Kalau aku sih punya temen yang agnostik ya. Dia emang kayak beda server gitu, tapi dia declare dirinya dia nggak mau under religion rules gitu. Jadi dia agnostik gitu. Temen kuliah aku deh kayaknya dari semester 1 sampai berapa gitu. Sebenarnya kalau di kampus kayak nggak pernah deket gitu, tapi kayak kebetulan dia tuh suka react meme-ku gitu loh. Sampai akhirnya ada satu obrolan tuh kayak dia bilang gini, apa sih kayak pokoknya meme-ku tuh kayak meme yang agak dark terus berbau religion gitu. Gimana, dari contohin. at best Christian memes. Atau dari Yesus mungkin juga punya meme. Terus abis itu kan kayak dia komen gini, kayaknya aku di semua agama bakalan masuk neraka sih. Dia bilang kayak gitu udah kayak sangat optimis ya. Enggak sih, itu bukan Optimisnya masuk neraka. Aku bilang gini kan, emang kamu nggak pernah coba cari tahu apa kalau mungkin nih kalau kamu masuk salah satu agama dan kamu meyakini mungkin itu agama yang bisa membawamu pada keselamatan gitu, which is to heaven ya. Terus habis itu kayak emang kenapa kamu percaya Kristen gitu? Tapi nanti aku bilang kenapa aku percaya Kristen, kamu juga bakalan debatin deh kayaknya. Aku bilang kayak gitu kan udah pesimis duluan. Nggak coba ceritain kenapa kamu Kristen gitu. Terus habis itu aku bilang ya karena ini kalau di Kristen tuh kan kamu tahu kan kita tuh dosanya banyak. Emang kamu bisa usaha menyelamatkan dirimu sendiri gitu. Kayak kamu mau berbuat baik sebaik apapun tuh nggak akan pernah cukup deh. Tapi kalau di Kristen tuh konsepnya tuh ada Yesus yang datang ke dunia. Terus abis itu Yesus yang mati buat gantiin dosa kita. Dia yang dihukum buat menggantikan hukuman kita. Ya aku jelasin kayak gitulah. Terus abis itu kayak dia nggak reaksi yang itu kayak oh gitu, cuma gitu doang jawabannya. Cuma nggak lama setelah itu tuh kayak kita masih sering komen-komenan kan di Instagram kayak react-reactan meme gitu. Terus nggak lama aku lihat story-nya dia tuh di gereja. So komen dong kayak cie cek ombak ya. Terus dia kayak mungkin agak malu gitu kan kayak nggak mau dibilang kayak aku pengen belajar Kristen gitu. Tapi mungkin dia kayak mau aku mau cari cewek kok di sini gitu. Ya udah, good luck aku bilang gitu. Kamida berarti tipenya yang kayak instead of kayak langsung share tentang Yesus, lebih kayak yang challenge dulu aja nih orangnya, coba aja cari tahu dulu gitu nggak sih? Iya, cari tahu sendiri lah gitu. Soalnya aku udah tahu sih personality-nya dia emang kayak nggak bisa kalau dibilangin. Jadi kayak lebih ke tantangin aja. Yeah, that's good sih. Kalau aku, kalau experience kayak gitu, pernahnya lebih ke arah kayak, jadi aku ketemu sama salah satu anak ini di suatu tempat. Sebenarnya itu kayak gimana ya?
kayak nggak tahu kenapa, nggak kenal sama sekali kan. Cuma tuh kayak ada something yang in my heart yang kayak, I think I need to talk with this person deh, yang kayak gitu. Cuma aku juga kayak, I don't know. Terus sampai akhirnya dipertemukanlah di satu acara gitu, yang akhirnya kayak, oh man, kayaknya emang benar harus ngobrol nih sama anak ini. Cuma yang ngobrol aja biasa gitu kan. Ya udah kenalan, terus long story short, aku tahu kayak dia tuh lagi dalam perjalanan imannya gitu, kayak lagi mencari yang mana nih yang kayaknya aku mau percaya kayak gitu kan. Terus aku juga kayak masih kayak nggak tahu anak ini tuh personality-nya kayak gimana, masih at that time juga aku kayak, man aku pengen banget nih ngajakin anak ini komsel, tapi takut gitu karena nggak pernah ngobrol yang gimana-gimana gitu. Terus sampai akhirnya waktu itu kita hangout lagi sama teman-teman aku juga. Kita ngobrol lah, kayak tiba-tiba ngobrolin tentang musik gitu. Kayak dia nanyain, oh ya kalian dengerin worship music ya? Kayak lagu apa sih yang lagi sering kalian denger? Aku juga mau denger dong. Nah, terus gak tahu kenapa tiba-tiba tuh kayak percakapannya mengalir gitu aja. Sampai akhirnya aku kayak, I think this is the right time deh buat kayak aku invite dia datang ke Komsel. Terus yaudah kayak dengan hati yang sangat amat berdebar-debar, deg-degan karena takut banget di reject gitu loh, iya kayak sih, ditolak iya tuh pasti rasanya gitu sih. ngeri gitu kadang. Terus kayak belum pernah kenal banget, yaudah terus aku kayak oke, aku coba lah, kita ada Komsel loh besok, kayak mau datang apa enggak. Terus si Orang itu bilang, oh ya aku mau, ngapain aja di sana. Terus iya, dia nanya nggak komsel itu apa? dia nanya, terus dia nggak nanya sih, tapi aku langsung kayak, iya tapi nanti kita baca Alkitab bareng ya, kayak gitu. Wow. Kamu nggak apa-apa nggak kalau misalnya kayak gitu? Terus dia bilang kayak, oh ya nggak apa-apa. Terus ya udah kayak dia datang ke Komsel, ya dia baca Alkitab. Wah. Dan awal-awal pas datang Komsel tuh dia kayak diem aja gitu loh. Mungkin pas aku tanya, kamu gimana di luar Komsel Ada ya? yang Kayak, ngerti nggak gitu? Iya, ada yang dibingungin atau gimana? Terus dia cuma kayak, oh ya aku masih coba observe aja sih, karena kayak aku backgroundnya beda sama teman-teman. Terus masih banyak yang aku nggak pahamin. Itu terus aku kayak, oh ya oke, maybe we can meet just like 101. Terus pas 101 dia kayak share a lot of things. Sempat pesimis juga, karena kayak Itu ketemu di kafe atau di gereja? di kafe, di restoran luar. gitu. Terus tuh kayak ada momen di mana yang kayak oh my god. Karena kan kayak dalam perjalanan tuh orang-orang bisa naik turun gitu ya. Terus ada momen juga yang di mana kayak I don't think dia bakal kayak percaya sama Yesus gitu. Akunya yang pesimis. Tapi kayak seminggu kemudian dia bilang kayak aku mau dan siap kayak terima Yesus kayak. Aku pesimis coy kemarin-kemarin. Jadi kayak keren sih. I don't know, Aku merinding sih, aku merinding. tapi serius sih, itu juga yang aku dari situ tuh aku kayak belajar banget. Karena oh my god, iya ya, kayak Tuhan tuh kadang caranya super misterius gitu loh. Oh, You iya, never bener. know. Kita nggak pernah tahu ya. Padahal kita ngerasanya kayak cuma gitu, cuma gitu doang kan, cuma invite ke Komsel gitu. Tapi ternyata Tuhan sendiri yang bikin dia bertobat gitu ya istilahnya ya. Aku boleh tanya nggak? Sorry. Iya. Kayak journey-nya berapa lama? Kayak kamu ketemu orang ini, terus kamu kayak ngomongin kayak small group gini, terus Komsel, terus ketemu di luar. Maybe kayak 6 bulan. 6 bulan? Tapi Itu kayak cepet sih. Iya. Yang temen kamu tadi kan 3 tahun ya? 3 tahun belum datang ke Belum gereja lagi ya. belum. Masih belum. Not yet. Tapi ya. Cuma mungkin kayak yang bikin beda adalah kayak backgroundnya dia. Sebelum aku ketemu sama dia, ternyata dia udah mulai coba-coba cari kayak questioning apa yang dia percaya gitu sih. Jadi kayak pas dia ketemu sama aku, udah yang oh ya emang aku ready banget nih buat belajar dan cari tahu lebih dalam tentang Yesus gitu sih. Berarti dia emang kayak, wah kayaknya kebutuhanku terjawab di sini gitu ya. Kayak, wah keren. Kalian ada yang masih kayak lagi doain siapa gitu nggak sih? Doain seseorang? Atau Banyak sih. Banyak. Iya. Kayaknya semakin hari semakin banyak ini doain. Semakin banyak. Iya, karena mungkin apa ya, kadang juga ngerasanya awalnya nggak kepikiran gitu loh, misalnya merasa ini kecil kayak nggak butuh, padahal sebenarnya kayak hal-hal yang kecil itu yang paling penting juga kan buat Bener. apapun itu, dia sekecil apapun itu didoain. Ada beberapa temen deketku itu yang dari aku kecil banget sampai sekarang itu tuh sebenarnya beda server lah. Yang satu jadi aku nggak pernah ada kesempatan untuk diskusi tentang kayak
Kristen gitu, tentang misalnya agama Kristen, kepercayaanku lah ya sama mereka. Nggak banyak, ada beberapa kali doang karena kita beda server semua gitu. Bertiga beda server Beda semua. server semua. Wow. Jadi yang satu itu beda server, satu lagi itu apa ya? Bukan, kalau agnostik tuh, agnostik tuh apa sih definisinya? Agnostik. Kayaknya dia percaya Tuhan tuh ada, tapi kayak Nggak nggak mau tahu. under religion practice Oke. gitu. Jadi kalau temenku ini tuh lucu. Maksudnya ini interesting banget, dia itu justru percaya semuanya. Jadi maksudnya dia tuh percaya ada Tuhan dan dia percaya kayak semuanya agama. benar, tapi jadinya dia nggak milih satu, ngerti nggak sih? I see. Jadi dia gitu. kayak dia nggak tahu, dia percaya kayak semuanya baik gitu. Jadi dia nggak milih satu kan. Cuma kalau yang satu tuh beda server, tapi dia sering kepo-kepo. Oh wow, keponya ke kamu. Keponya nggak ke aku, tapi Siapa kayak aja? dari kayak dia secara pribadi sukarela dia mencari-cari sendiri gitu loh. Oh. Jadi kayak dia baca, ini beneran dia kayak baca devotional gitu kadang-kadang. Keren banget gak sih? Aku nggak ngerti, beneran deh. Kalah aku sama dia. Tapi maksudnya apa ya? Dia curious banget. Iya, tapi jadinya dia agak gonta-ganti gitu lah, misalnya bolak-balik. Aku kayak sama dua temanku ini tuh agak bingung karena gimana cara nge-approach ya. Akhirnya, dan tadi itu aku juga bukan tipe yang Belak-belakan. belak-belakan atau share gitu. apa ya. Aku merasa juga aku masih banyak harus belajar, jadi aku nggak bisa serta-merta kayak gini-gini loh kayak gitu kan. Ya udah, jadi aku kadang-kadang tuh sampai aku nggak tahu kenapa ya, nggak enak bahkan mau ngomong kayak, iya gue doain lo gitu kan. Kenapa ya, kayak padahal itu cuma ya nggak apa-apa, mereka juga nggak bakal gimana-gimana, cuma aku ngerasa takutnya mereka yang kayak apaan sih gitu loh. Akhirnya ya udah, kadang-kadang terakhir sempet temanku tuh dia curhat, terus ya udah aku kirim ayat Alkitab aja. Kamu kirim ayat apa tuh waktu itu? Aduh, apa ya? Peace. Oh iya, aku lupa itu ayatnya berapa, tapi tentang kayak kalau kamu di dalam Tuhan itu kamu akan menemukan ketenangan yang gak akan kamu temukan di tempat lain kayak gitu. Terus dia kasih reaction. Dia nggak reaction. Nggak apa-apa juga. jadi yang curhat tuh satu dari mereka. Aku ngirimnya buat dia, tapi yang react yang satunya. Yang satunya, oh wow. Pede aja, Yang satunya juga server lain. juga serba lain. Jadi aku nggak tahu, mungkin dia baca tapi dia nggak react atau gimana. Tapi kan yang penting aku do my part ya. I did my part gitu. Iya. Aku kayak nggak tahu deh, siapa tahu berguna. Jadi aku udah balas-balas dulu tuh kayak, BTW tadi aku bisa baca ini. That's good. Iya gitu sih. Walaupun kayak kita nggak pernah tahu gitu kayak dia reaksinya gimana. Bener-bener. At least kan kita kayak nyoba dulu ya. Tapi sebelum kamu kayak kirim itu, kamu kayak deg-degan nggak? Kayak, ih kirim nggak ya, kirim nggak ya? Deg-degan sih, karena aku hampir nggak kirim juga. Kayak aku ngerasa waktu aku baca itu, aku kayak wah relate banget gitu kan. Maksudnya aku juga mau punya peace, itu kan sangat kayak tenang dan susah banget didapetin kayak di dunia ini ya. Jadi waktu itu aku ngerasa aku pengen share ke banyak orang, tapi gimana dan siapa gitu kan. Pas banget dia lagi curhat tentang kayak misalnya ada masalah dan dia lagi cukup struggle gitu ngadepinnya. Akhirnya aku kayak, makanya aku di akhir banget setelah kayak pembicaraannya stop, baru aku kayak kirim itu kan. Aku kayak, ini kirim gak ya? Atau karena maksudnya aku gak tahu apakah dia akan ngerasa kayak ini Awkward atau gak berguna, ngerti nggak gak sih? berguna ya. Kayak, kan kalau kamu gak percaya atau kamu gak ngerti kan kayak, Ya, ya buat udah, ini apa? hanyalah sebuah bacaan gitu kan. Benar. Dan kayak Tuhan juga Tuhan yang mana, Tuhan siapa. Jadi aku kayak gak tahu deh, so akhirnya aku kayak gak usah pikir panjang deh, kirim aja. Mau dia which akhirnya dia gak reaksi juga kan, tapi gak apa-apa, aku kayak happy aja gitu. Udah share. Aku boleh respon gak? Ya, boleh. First, kayak dunia ini tuh suka banget quotes. Like we Quotes. like quotes. Iya, Kayak iya, benar, nice benar, quotes benar. from movies, from books. Jadi ya nggak apa-apa sih. Kayak it's just a quote for them, tapi it's still powerful. Gitu lah. Iya, And iya, number benar-benar. 2, apa ya? Benar lupa nih. Makan dulu. Makan minum. Makan. Kayaknya pizzanya udah datang deh tadi ya. Udah belum Padahal sih? ada pizza beneran. Iya, aku tadi order pizza. Udah datang ya? Mbak, Ya ampun. Marta. Gak ada habisnya nih. Terima kasih. Terima Makasih Marta. Ya ampun. Marta single guys. Kalau mau kenalan sama Marta boleh. Wow. Ini kesukaan kamu nih. Iya. Tadi kan kamu bilang tuna ya? Iya. Tuna. Ini enak kok. Oke guys, aku ada jokes. Ya. Tapi kayak nggak tahu soal. Tadi abis nyari Google ya? Abis nyari di Google. Aku tahu jokesnya, ini mau jokes apa? Oh beneran.
Jadi kan kalau di apa periodic table yang chemistry gitu kimia, kalau sodium kan nggak tahu ya. Oke, lanjut. Coba. Tapi sebenarnya aku anak IPS ya. Aku juga anak IPS. Aku IPA tapi nggak suka kimia. Ya udah. Itu jadi knowledge buat kita kok. Ya ini kan tuna, Iya. bisa bikin sendiri loh. Kok bisa? iya. Kamu perlu 2 sodium atom, karena atom sodium kan Na, jadi 2 Na tuna. Iya, meskipun aku nggak pernah. Mantap. Meskipun aku nggak pernah lolos kimia ya. Aku juga. Aku ingat Iya. makan apa ya? Jadi kan kamu bilang tadi kayak gimana ya share-nya? Kan kamu nggak belas-belasan. Kalau Delapan. maaf. Indonesian is not my first language. Balik ya. Sorry. Kita udah temenan lama sama kamu, kita menerima kamu apa adanya. Boten nopo-nopo. Tapi Iya. seriously, kayak biasanya tuh aku tuh opposite of Anya ya. Aku suka minta tolong nggak? Boleh. Oh ya. Aku biasanya tuh share-nya di Instagram gitu. Oh ya. Jadi gimana ya? Kayak, Terima kasih. Sama-sama. kayak aku suka share kayak ayat-ayat Di story. di story. Aku suka share kayak journal aku gitu. Aku ambil foto terus kayak my thoughts for today gitu ya, gitu-gitu lah ya. Terus the coolest thing is orang-orang tuh suka react, kan bisa kayak heart gitu kan. Tapi sebenarnya yang lihat story-story aku tuh banyak yang beda server gitu. Oh wow. Terus banyak yang kayak actually DM aku terus bilang, Oh my Vinka, I really like this. Kayak kok bisa Oh really? gitu. Jadi kayak kok bisa kayak kamu kayak gimana ya? The way you think is so positive, or the way you think is so kayak optimistic. Oh wow. Ya udah aku cuma bilang makasih. God bless you gitu. Dan ya? I think that's how kayak aku share God. Tapi ya gitulah, kalian gimana ya? Kayak sosmed kalian pakai nggak untuk kayak share ke people? Jujur sosmed aku random ya, kayak kehidupan pribadi aja, tapi mostly yang lucu-lucu. Dan sebenarnya kayak waktu aku share meme itu ada temanku yang nyangkut kan. Kayak apa ya? React DM gitu kayak nanyain soal, tiba-tiba ngebahas soal religion itu gitu. Kalau aku kayak gitu sih nggak yang kayak secara gamblang kayak share kalau aku Kristen, karena kan ya kita satu kampus ya. Terus bener lagi. Terus kan kita kan minoritas di situ, dan aku kayak punya bestie yang non Kristen dan banyak gitu kan. Kalau aku yang obviously Kristen banget, aku ngerasa kayak jadi berjarak sama mereka. Gitu kan. Jadi aku kayak share-nya tuh yang kayak personal life yang biasa lah, yang lucu-lucu gitu. Terus kan biasanya dari yang lucu itu biasanya mereka DM kayak kok bisa sih, terus habis itu ngobrol. Tahu-tahu ada yang kayak curhat masalah hidupnya gitu kan. Dari curhat masalah hidupnya terus kayak gak tahu kenapa itu bisa lead to spiritual conversation gitu loh. Kayak tiba-tiba ngomongin rohani, terus kayak kayak aku nawarin, aku boleh nggak kalau doain kamu gitu kan. Atau pernah sih kayak aku pernah posting something political things gitu. Panas. Anak hukum aku nggak mau bikin tenangin, nggak mau. Aduh gitu. Itu soal ini loh, soal ya perang antar negara gitu lah. Terus habis itu temanku yang beda server ini jadi kayak nanya gitu, kalau kamu gimana sih pendapatmu soal perang antar negara ini? Apakah sebenarnya ini gara-gara soal agama kan gitu. Dia bilang kayak gitu, akarnya kan gara-gara agama ya gitu. Terus aku bilang aja ya, maksudnya jujur kayaknya ini bukan cuma tentang agama sih, ada banyak faktor di dalamnya gitu. Karena sebenarnya di negara ini nggak semuanya juga Kristen, di negara ini juga nggak semuanya juga agama lain gitu kan. Maksudnya terus dia nanya, emang di negara ini agama mayoritasnya apa? Terus aku kan bilang agama ini kan gitu. Terus dia nanya, emang bedanya agama ini sama Kristen apa? Terus aku jadi dijelasin, oh kalau Kristen tuh gini, kita udah percaya kalau Yesus datang dan ya kayak gitulah. Cuma kayak terus dia kayak, oh gitu ya, ya cuma kayak gitu sih. Kalau kalian gimana? Tapi ini kayak berat banget ya, berat banget, takut ngomongnya. Dulu sih sempet kayak lumayan aktif di sosial media buat share kayak gitu. Dulu juga aku ngerasa kayak, aduh ini kayak terlalu Kristen banget nggak ya, kayak jadi takut
dulu aku sempat yang ada di posisi takut banget dibilang holy gitu Holy. loh. Padahal sebenarnya kalau pikir-pikir Padahal kamu ketua PLK. Dia sih. Wow. Di spill lagi. Dia ketua. Baru tahu. Wow. Aku baru tahu. Temennya berapa lama sih? aku emang kayak nggak mau spill aja sih. Padahal dia nggak mau dibilang holim. Tapi waktu itu aku kayak ada conversation gitu sama salah satu temen aku, terus dia yang kayak, lah emang iya kan, kenapa kamu mesti malu kalau kamu holy, kan emang kayak Tuhan udah bikin kamu jadi holy. Terus kayak ya juga, kenapa kau baper kayak gitu. Iya, tapi pressure nggak sih kayak Sempet pressure sih, tapi kayak pelan-pelan along the way kayak belajar, oh ya kayak aku nggak harus kayak perfect, karena kayak emang masih manusia, masih berdosa juga gitu. Jadi ya along the way belajar. Terus kayak talking about social media again, aku dulu share tapi kayak nggak ada yang react sama sekali. Jadi aku juga kayak I don't know. Cuma waktu itu sampai sempet sih ada orang yang bilang kayak, oh nggak apa-apa, keep sharing aja, karena kayak maybe most of them cuma kayak apa sih namanya, Nonton aja gitu. ya Nonton, kayak nonton, view. tapi kayak they feel blessed with iya. what you shared. betul. Ya. Can I speak Yeah, up? yeah, Jadi, of course. I think itu tuh kayak sort of my excuse sih dulu, kayak karena aku orangnya extrovert. Aku rasa kalau aku extrovert and very vocal about my faith, it's too much gitu. Jadi aku share-nya lewat social media, and I let people kayak come to me gitu. Tapi aku doa, aku kayak God give me the courage to be able to talk to people, karena ya aku takut sebenarnya. Dan aku nggak mau orang takut ngomong sama aku gitu. Iya. Karena itu too much, kayak aku kayak halo sama orang baru gitu, dan Maksudnya kayak siapa ya? apalagi kalau mereka tuh introverted atau kayak ya di Indonesia banyaknya yang kayak keep to themselves at first gitu. Iya. Kayak kita Kelihatan individual gitu. enggak sih Kayak kayak gitu, kayak apa sih? faith-nya tuh kayak nggak diumbar-umbar gitu nggak sih? Iya, dan kayak everybody respects everybody. Jadi kayak kalau kita ngomong dia cuman ya tapi nggak kayak it just Kayak yang expressing kayak disagreement. dan semua orang tuh suka kayak small talk. Apa sih bahasa Basa-basi. Indonesia? Basa-basi ya. Iya. Jadi aku kan nggak suka basa-basi. Jadi aku ya God has changed my life. Like he did this. What about you? Orang kan kayak pressure gitu kan. Jadi aku takut membuat itu sih dulu. Tapi akhir-akhir ini, like God's been really good karena kayak aku learn how to kayak talk to people when I'm afraid gitu. Dan aku tahu kayak kalau nggak ada reaksi atau kayak it's not something I expected, Iya, that God benar-benar. still works gitu. Benar-benar. Kayak teman kita ini tuh abis 3 tahun belum di-invite ya. Something that happened in my life recently tuh, aku ada teman, dia server kita, tapi kayak pulled away gitu, karena kayak Domba hilang. iya Domba gitu. tersesat. Ya gitu lah. Tapi sebenarnya ya nggak tersesat juga. Lama nggak ke gereja. Iya gitu. Oh, Jadi iya. kayaknya itu yang lebih susah kalau kayak orangnya tuh tahu apa yang dia buat tuh kayak salah. Iya. Kalau orang yang sesat ya whatever lah gitu kan. Tapi dia tahu dia Salah. going away gitu. Dan aku doa tapi dia jadinya nggak ke gereja. Terus habis aku pindah negara, 8 months later aku tahu dia dibaptis. Wow. And aku watch online baptismnya gitu. Dan aku kayak nangis-nangis sama Anya, kayak Anya ini beneran gak sih, kok bisa? Dan itu bener kayak it shows that we just share our faith gitu. Dan memang sometimes kayak reaksinya nggak bagus atau nggak ada reaksi yang kayak kamu gitu. And that's okay. And that's okay. Karena Tuhan yang change hearts. Yang bekerja. True. Iya, bener. Gitu lah. Iya. Ada cheese-nya guys. Ada. Ini pinggirannya ada cheese-nya. Enggak, dalamnya. Makasih ya Marta udah dipesenin Thank you yang enak. Marta. Ya ampun. Aku mau share juga, maksudnya kayak still in the topic tadi, kayak share-nya gimana dan kayak if we use social media gitu. Aku in general aku nggak gitu. Mungkin yang paling banyak apa ya, audiensnya kan di Instagram kalau aku ya. Cuma aku di Instagram tuh nggak banyak share apapun. Maksudnya once in a while aku post foto, Ya, kadang sepi. post story. Tapi kayak aku nggak pernah, kayak aku yang bisa yang kayak 8 bulan kemudian aku tuh baru post foto lagi gitu. Story biasanya aku cuma di post dari Vinka.
Pokoknya segala macam yang aku lakukan sama Vinka di storyin, ku repost lah. Pokoknya kamu bagian repost aja gitu ya. Gitu. Kayaknya aku emang gak terlalu suka share tentang kehidupanku gitu kan. Di sosial media ya, kayak online gitu. Aku gak terlalu suka main Instagram juga. Jadi that platform gak pernah aku pakai kayaknya untuk share. Kadang paling aku share-nya kayak pas kegiatan di gereja gitu, atau sama temen-temen gereja, atau mungkin ngepost kayak apa namanya, kadang aku nyanyi misalnya worship song gitu aku post, tapi itu pun juga jarang banget ya, itu membutuhkan banyak keberanian. Satu, ngerekamnya sendiri aja membutuhkan kepercayaan diri dan effort. Kedua, ngepostnya itu udah ada struggle lain lagi gitu kan, jadi kayak belum kalau salah. iya makanya, terus lama-lama jadi kayak nggak salah kan, susah gitu kan. Jadi itu pun juga jarang, cuma aku waktu itu inget ada yang pernah ngomong, maksudnya kayak kalau misalnya share tentang, kayak tadi siapa ya, aku lupa siapa yang ngomong, mungkin Ica atau Vinka, kan share tuh bisa dari berbagai macam cara kan, kayak orang-orang juga beda-beda, cara mereka membagikan Injil itu juga beda-beda, berita Tuhan gitu. Jadi aku mungkin sering ngerasa aku nggak mau terang-terangan share, karena aku takut kalau ditanya aku nggak bisa jawab. Oh iya. Karena aku sendiri, kalau aku pribadi, pengalamanku sama kayak bertumbuh dari imannya itu kayak lama dan slowly banget, ngerti gak sih? Gak yang kayak one day tiba-tiba aku change of heart gitu. Aku bener-bener kayak pelan-pelan, lama, dan kayak ada bantuan banyak orang gitu. Bener. Tapi kamu faithful loh, maksudnya nggak pernah kepikiran buat lock out kan? Enggak. Nggak pernah. Justru kayak aku selalu ngerasa ada di hatiku gitu loh. Cuma dulu kayak ngambil langkah majunya kayak mau lebih taunya itu kayak lama banget dan pelan-pelan banget gitu. Jadi aku tuh takut kayak aku nggak bisa, kalau ada orang kayak nanya aku nggak bisa bantuin, ngerti nggak sih? Jadi aku kayak nggak usah deh yang terlalu gimana. Makanya karena aku sukanya nyanyi ya udah aku post itu aja, atau kayak ngomong ke orang, iya sekarang aku nyanyi di gereja kayak gitu. Paling ntar mereka kayak, oh ya siapa tahu kayak pengen lihat kan, dateng gitu atau gimana. Waktu itu pernah sempet ada acara kayak mengundang seorang speaker ini, terus dia tuh ngomong kalau pengalamannya dia seumur hidup itu lebih banyak orang datang ke Tuhan itu setelah ngeliat hidup dia instead of dia ngajar gitu. Jadi kayak jadi kayak dia ngeliat keren banget hidupmu dijagain Tuhan gitu, kayak aku mau yang kayak, aku butuh yang kayak gitu juga. Jadi maksudku ya udah mungkin kalau aku nggak bisa dengan cara yang lain, aku bisa dengan nunjukin kalau kalian apa ya, mungkin kalau ditanya ya aku puji Tuhan gitu. Menurut aku sih sebatas ngomong kayak puji Tuhan ya, Tuhan emang baik, aku ditolongin kayak gitu. Jadi mungkin one day someone akan kayak maksudnya apa gitu, kayak ditolong gimana gitu kan. Benar-benar. Gitu. Terus habis itu kamu baru bisa share kesaksian kamu gitu ya. Karena mungkin kalau aku nggak banyak dari ajarannya, aku lebih banyak kayak pengalaman, maksudnya pribadi. Menurut aku ini Tuhan gitu loh, kayak ini aku ditolong sih, fix gitu. Jadi kayak gitu. Karena kalau share tentang Christianity-nya kayaknya aku masih kesulitan. Benar-benar. Jadi aku mau membiarkan orang melihat aja dulu, mungkin one day mereka kan lihat dan kayak ih keren juga ya, kayak aku mau. Tapi ini kayak ceritanya Vinka yang waktu itu, yang kayak Yang mana? someone ask you about kayak kok hidupmu bisa berubah gitu. Ini kalian kan Anya yang lebih, ya kalian cuma temen aku tapi nggak dari dulu-dulu juga sih. Iya. Kayak jangka waktunya beda. Jadi when I was younger, aku tuh nggak gini, kayak aku nggak lucu, nggak. Gak apa-apa kok, gak apa-apa. I think I'm funny ya udah. Nggak apa-apa. Itu lucu banget Di gereja semua orang suka fans aku, jadi nggak apa-apa. Di luar gereja juga. Tapi dulu tuh aku kayak nakal banget, dan nakalnya tuh kurang ajar gitu. Jadi aku ngomong, I talk back to my parents. My favorite word was the swear with the F word, that I'm not gonna say it. Dan ya gitu lah ya. Terus I went to a youth camp. Terus ya udah I was touched by God. Terus kayak he really changed my life around. Jadi kayak papa aku kayak nyetir balik dari youth camp, dia kayak, Vin, kamu kok kayak aneh, kayak different gitu. Terus aku pulang ke rumah, aku kayak, aku bisa bantuin apa, kayak cuci piring gitu. My dad was like, hah, kamu cuci piring? I just felt like I needed to do something gitu untuk kayak show love to my parents. Dan kayak even my dad was like, wah kamu kayak
keren ya, kok bisa gini? Adik kamu tuh suruh ke youth camp juga. biar ketemu Tuhan Yesus. That's for real. Tapi ya udah, dan my life really changed karena I don't know for some reason I just felt like dulu tuh kayak my parents didn't understand me, they didn't love me. Tapi ya that's not true. Yeah. And then kalau aku ke sekolah gitu orang kan lihat kayak, oh kamu kayak different gitu. Oh ya. Iya, kan aku nggak Iya, swear bener-bener. lagi, aku nggak kayak. Padahal yang dulu sekolahmu kayak sekolah yang kamu di sana minoritas itu kan. Iya benar sih. Ya. Karena aku dulu di negara lain dan negara itu negara. Oh, it's okay. editor ya. Negara itu negara survei lain gitu. Terus kamu kayak harus covering your hair gitu kan. Iya sih, aku Iya. dulu harus gitu lah. Anyway, pokoknya I changed gitu, and people they saw it. Jadi ever since aku udah kayak ketemu Tuhan, I was 15, sekarang aku 22. Terus 7 tahun ini aku tuh kayak people know me as kayak ya udah I like jokes, I like Vin kayak yang funny. aku cheerful Iya, gitu. iya. Dan I think people yang cuma tahu aku sekarang juga kayak kalau dengar story aku dulu kayak, oh, so that's how like you changed. And itu masukan aku untuk kayak ya cause of God gitu. Iya. Dan itulah ya, that's what you said Anya, kayak it's your life that shows. Benar. Dari perubahan hidup akhirnya kalian punya kesempatan buat share Jesus ke mereka gitu ya. Menarik. Aku ada question tuh. Ya, boleh. Kayak Ica tadi, kamu bilang kayak you met the person di coffee shop gitu kan. Sebenarnya aku different sih. Aku more comfortable at church karena kayak that's like my domain gitu kayak Iya, halo, iya. haleluya, kayak bisa nyanyi, bisa. Tapi di semua Kristen. Nah, kayaknya Iya, kayak iya, about iya. you wanna feel safe kan. Nah, ya teman-teman aku kan kalau yang nggak Kristen kalau ajak ke gereja susah kan. Jadi meetnya di luar. Tapi honestly dulu tuh aku kayak takut gitu kayak say Jesus too loud. Iya. Jadi aku kalau dengar kayak story kamu aku aku kagum. Sekarang juga kalau aku ketemu kayak mentor aku atau temen atau Anya gitu, kita kan nugas di coffee shop. Iya. Aku kan biasanya kayak ya stres terus kayak Anya doain aku dong atau apalah gitu. Terus dia kayak kalau kita doa Langsung ya udah kita doa gitu. di coffee shop Iya. Iya. disuarain. Iya, Wow. terus harus tutup mata kan. Iya. Jadi kayak aku tuh takut sebenarnya, tapi ya. I realize kayak ya udah ngapain takut sih, kayak Iya, that's also how you show gitu. Ya, Dan benar. ya udah. Aku punya pengalaman juga sih. Jadi tuh waktu itu kayak komsel tuh kan gak selalu di gereja atau di kosan gitu kan. Ya, Jadi kita kayak kadang sempet di restoran Burjo. atau burjo, ada di coffee shop. Dulu juga kayak aku awal-awal takut banget kayak oh my god ini kita worship beneran di sini kayak semua orang dengar Worship. Worship. Kayak nyanyi. Yes. Iya. Nyanyi dong coba sekarang. Bukan saya yang mimpi. Aku cuma kayak anak kecil yang ayat. Iya kayak nyanyi terus kayak yang doa segala macam. Tapi tuh aku belajar sih dari salah satu leader aku, dia tuh bahkan kayak pas doa dia bilang kayak Tuhan kita doa supaya semoga orang-orang yang dengar kayak kita ngomongin tentang Yesus mereka jadi kenal sama Yesus. Terus kayak oh my gosh this is so wild. Tapi itu tuh aku jadi kayak bersyukur banget sih bisa kayak punya leader yang kayak gitu. Jadi karena dia menghidupkan itu, jadi from that person aku juga kayak belajar buat lebih berani buat share sama Yesus. Karena kadang kayak ketakutannya tuh cuma di otak gitu loh. Ternyata pas dilakuin gak kenapa-napa, kayak everything is fine. Kayak ya kalau ditolak sedih sih, cuma Sedih tapi ya udah deh gitu. nggak yang kayak wah kayak ada beberapa negara yang it's illegal buat kayak share tentang Yesus kan. benar. Tapi kayak di negara ini tuh aku juga kayak jadi paham oh my god ini tuh privilege banget di Indonesia karena kita punya kebebasan beragama dan itu make it easier aja sih buat kayak bisa open interfaith conversation sama orang. Wow. Setuju. Aku ini apa mau ngomong karena tadi kan tapi itu berapa orang kayak rame nggak tadi? Kayak Jadi tuh karena mungkin kayak it was COVID jadi kayak kita paling ramai sendiri gitu. kayak berlapan gitu? Maybe kayak 5 sampai 10 5. orang. Ada bawa gitar gitu-gitu. Ada. Oke. Atau waktu itu ada si coffee shop yang ya? kayak kita boleh pinjam gitar atau ukulelenya terus kita kayak di situ. Oh.
Menarik. Jangan-jangan yang punya Kristen. Mungkin ya. Sediaan itu khusus buat worship. Enggak deh, enggak tahu deh. Plot twist. Plot Oh, twist. tadi aku mau nambahin karena maksudnya mau nyambungin karena maksudnya ini baik lagi buat aku ngelihat betapa orang-orang kan sekali lagi share tentang Tuhan beda-beda ya caranya. Karena Mau jatuh. karena kalau aku begitu karena aku tuh tadi nggak bisa yang kayak bukan ya pakai kata-kata maksudnya ngomong ke orang kayak tentang Yesus secara langsung. Aku malah suka ya udah aku jalan-jalan aku nyanyiin aja lagu rohani tapi sendiri ya nggak rame-rame tapi maksudnya tapi kayak ya udah aku nyanyi-nyanyi aja gitu terus kadang kayak aku Cobanya. jangan Tapi suaranya bagus banget sendiri. Iya. Sendiri. nanti ya. Contohnya kayak misalnya kamu lagi di mall terus kayak kamu humming. Iya di kampus aku sering kayak Ya gitu. udah contohin. Kampus. Padahal kampus kita kampus negeri loh. Iya, ya udah maksudnya aku nyanyi aja. Ya mungkin aku pikirannya Iya. kayak ya udah nggak ada yang bakal marahin aku kan. Iya. Belum tentu mereka tahu juga tuh maksudnya apa gitu. Jadi ya udah aku nyanyi aja gitu. Kayak kadang mungkin ada yang denger terus kayak enak tuh lagunya apaan gitu kan. Karena aku kadang Goodness of God. kayak pernah juga misalnya play aku lagi sama temanku gitu beda server tapi aku kayak mainin di laptop ngerti gak sih kan ada lagu-lagu yang lagu rohani yang kayak misalnya instrumental doang gitu kan ya udah kayak aku play aja gitu ntar kayak pernah ada yang nanya kayak itu lagu apa kayak oh lagu rohani gitu karena teman-temanku ternyata banyak yang tahu juga beberapa lagu rohani Indonesia yang kayak sering diputar gitu loh ada di TV kan kayak gitu-gitu di sinetron. Waktu itu. iya kayak gitu-gitu tapi iya jadi kalau aku malah pede-pede aja gitu nyanyi sambil selewatan aja ya jadi kayak bahkan aku kadang nggak humming aku ya beneran nyanyi gitu yang nggak keras-keras ya tapi secukupnya aja aku beneran nyanyi jadi iya lucu aja ngeliatnya kayak aku malah kalau disuruh ngomongin kayak ditanya misalnya ya Yesus tuh gimana sih aku malah panik gitu kan tapi kalau disuruh nyanyi aku nyanyi aja Mending nyanyi gitu. Terus kamu kasih ini aja link YouTube. oh iya bener Bisa kan? Coba. Habisin. Guys, kalian tahu aku kan selalu lupa. Jadi kalau aku nggak, aku hilang. Ya. Kita baru ada teman yang baru wisuda. Enggak. oh ya Yang kalian post. Iya benar, banyak yang wisuda. Bagus lah ya. Tapi ini yang baru banget wisuda jadi dokter dia. Dia bawa gitar di mobil dia. Terus kan kita datang kayak, wow foto-foto. Kak, tolong kak, ada satu kakak sini. Tolong yuk kita worship sekarang. Di parking lot Di depan parking lot. universitinya. Oh, padahal. Ada banyak orang, ada penjual-penjual. Kayak 1 meter dari kita tuh Bener. ada yang jual bakso, satu yang itu banyak itu kayak di parkiran jadi orang lewat-lewat terus gitu Padahal itu kampus bukan kampus Kristen kan? bukan At all, bukan. Kampus yang itu kan, tahu. Pokoknya kayak aku tuh kayak aduh keren banget, aku suka I love worshiping tapi kayak Iya. sini sekarang iya boleh nggak kan gimana ya, dia baru wisuda jadi dokter terus susah ya jadi kayak Iya, yaudahlah kenapa sih kayak takut gitu, terus yaudah kita nyanyi, apa ya kita nyanyi More Than Able kayak emang ini gak sih I Thank God I Thank God Thank ya God. Oh, wow. That's good. kan tuh kayak lumayan kayak hype gimana? juga Yang banget gimana coba? ya gitu lah ya, coba play. Tapi itu di kampus yang aku tahu sih yang kamu post Iya. itu di kampus yang kampus agama itu kan. Oh my god. Terus gimana? Ya udah kita nyanyi dan kayak dan kita kayak berenam bertujuh gitu ya rame banget buset asik sih, it was so fun and I feel like kayak orang-orang yang like masih di sana juga kayak ngapain tuh mereka kita nyanyi aja. Harusnya kalian juga nyanyi tuh Speak Jesus. Aduh. Aku suka lagu itu. Iya kan gitu kan. Tapi waktu kalian ini ya, maksudnya kan dulu kan kayak ada masa di mana kayak kita tuh minder, sharing nggak ya, malu nih gitu, diterima nggak ya, ditolak gitu. Gimana akhirnya kalian bisa seberani itu? dulu gimana ya Iya, maksudnya pada akhirnya apa yang bikin kayak Anya tuh tiba-tiba ya udah deh aku nyanyi aja lah gitu, atau kayak aku kalau yang nyanyi itu gimana ya I would say lebih ke aku ya udah aku udah nyaman dengan gak tau mungkin kadang nggak aku kalau aku sendiri ya dulu nggak berani kayak itu kan kayaknya nggak mau terlalu nunjukin kayak oh ya gue Kristen gitu iya. mungkin aku udah nyaman kayak udah itu emang Identitasku gitu Oh iya, jadi kamu embrace iya dan identitasmu. maksudnya aku kayak kenapa enggak gitu loh Iya, benar-benar. kalau nggak ada yang nanya ya udah kalau ada yang nanya ya kasih tahu aja gitu kan jadi maksudnya aku
toh orang-orang aku nggak nyanyi juga tahu aku Kristen gitu kan, maksudnya kayak aku gereja gitu. Jadi I think kalau yang kayak misalnya nyanyi di depan orang-orang gitu, ya udah aku kayak emang karena aku udah nyaman aja gitu, kayak nggak apa-apa. Maksudnya kayak nggak apa-apa gitu kalau nanya, ya udah. Kalau yang berat buat aku tuh yang share itu sih, kayak share ayat-ayat Alkitab gitu. Karena tuh ngerasa kayak udah beneran kesannya kayak menginjil gitu loh. Bener. Jadi ya udah itu kalau itu aku beneran mendorong diri banget. Kayak ini nolong aku, mungkin bisa nolong orang lain gitu. Benar. Nah, That's good. And then you share it anyway ya. Ya Iya, udahlah gak gitu. tau mungkin mereka tertolong atau enggak, tapi it helped me, maybe it could help somebody else. Benar. Dan kalau tadi kamu bilang kayak orang tuh suka quotes gitu ya. Suka Exactly. quotes. Mungkin itu bisa, entah dia nganggapnya quotes atau itu nganggapnya word of God. Iya. At least kamu share aja gitu. Ya. Karena maksudnya kayak kalau ayat Alkitab itu kan sebenarnya harus dibaca apa ya? Kita kan mungkin kalau quotes kan juga pendek ya, kayak verses sometimes when we share itu cuma sepenggal doang. Benar. Bagusnya memang tahu semuanya, tapi Konteks. buat aku juga that's how I start gitu. Awalnya dari aku tahu ayat-ayat doang Kecil, gitu kan. Dan akhirnya setelah itu mungkin baru tergerak kayak coba deh aku pengen tahu sebenarnya the full story itu kayak gimana. That's good. Mendalami gitu kan. So I think Keren. mending kecil daripada nothing gitu. Ya, mending dari yang kecil daripada nothing. Oke. Nah, ini buat yang suka nggak berani ngomong ya, dari hal kecil aja daripada nggak sharing sama sekali. Tuh. Dan juga kan kayak ada banyak verses in the Bible kan. Ada juga Proverbs. Proverbs itu apa ya bahasa Indonesia? Amsal. I love Amsal. Kata-kata bijak, kata-kata bijak. Kata bijak. Karena itu juga quotes-quotes dunia gitu. Sebenarnya itu Proverbs. Iya, Jadi ya dari situ aja dulu. Iya. Terus kayak kalau kamu lebih banyak dari menunjukkan perubahan hidup itu ya, dari karena kamu lumayan drastis kan perubahannya. Iya. Ya tapi yang tahu aku sekarang kan nggak akan tahu kalau aku nggak share gitu. Benar. Iya. Aku ada foto-foto gitu. Ada screenshot dari kayak Dulu. Facebook lama gimana. Wow, itu tuh nanti aku bisa kasih lihat guys tapi Ya, ada di sini ya nanti fotonya. ya jangan. Buka ya, Vika waktu high school kayak gini. Enggak keren sama sekali. Tapi ya. Man. Iya. Kalau Ica gimana, Ca? Aku dulu kalau ditanya awalnya juga it was hard moment karena kayak waktu itu tuh kayak gimana ya, dari kecil aku Kristen tapi aku tahu ada ayat yang buat kayak share tentang Yesus gitu, kabarin berita Injil Amanat Agung itu sendiri kan. Cuma aku kayak nggak pernah ada di lingkungan yang kayak oh ya ini emang perlu dan important dan ini sebenarnya kayak bukan kerjanya pendeta doang tapi semua orang percaya tuh perlu buat ngakuin ini gitu kan. Benar. Semua orang percaya. Highlight. Terus barulah sampai waktu itu kayak di gereja aku yang sekarang emang bener-bener fokusnya di situ kan. Di situ lah mulai aku kayak yang ter-challenge dan awalnya takut banget karena aku growing up di sebuah kota yang cukup fanatik, garis keras, aku minoritas dan aku sempet yang nggak punya teman sama sekali, bener-bener yang orang-orang nggak mau temenan sama aku cuma karena aku percaya sama Tuhan Yesus gitu. Oh wow, segitunya. Dan itu waktu itu, iya jadi aku kayak super sad. Dan Ternyata aku tahu nih yang jauh itu kan. jauh banget. Gimana? Yang itu dari Jakarta ntar masih kita jauh spill lagi. ya ntar. Oh iya aku ingat. Aku ingat. Jauh, panas. Aduh, Itu Indonesia nggak sih? Indonesia. Jawa masih di Jawa. iya terus ternyata salah satu hal yang bikin kayak aku takut banget buat share tuh karena masih ada rasa apa ya kayak kesel di area itu waktu kecil gitu karena kamu loh, waktu dulu kayak dibully terus Iya, kayak nggak punya dibully. teman jadi ya itu yang bikin aku juga takut banget buat kayak share tentang Tuhan Yesus gitu. Bener-bener kayak oh my god gak tahu ntar aku gak punya teman lagi kayak gitu kan, kayak takut dijauhin lah. Terus akhirnya aku ceritalah sama salah satu mentor aku, terus dia juga yang kayak nggak yang menghakimi gimana dia yang benar-benar kayak oh ya maybe ya we need to working out it gitu kan. Tapi at the same time dia tuh kayak jalan bareng sama aku dengan yang kayak dia nggak menggurui tapi dia benar-benar kayak showing gimana sih kalau dia share ke orang lain tentang Yesus gitu. Terus pas aku lihat aku yang dia iya kasih contoh. Terus dia kayak iya ya nggak kenapa-napa ya, kayak ternyata dari
start dari kita share, orang lain bisa jadi terbuka juga gitu. Dan dari situ mulailah conversations buat kayak bisa ngobrolin lanjut tentang faith kita. Terus aku kayak Oh, ternyata nggak jadi dijauhin nih sekarang. iya, terus aku kayak dia aja nggak dijauhin deh. Kayaknya maybe kalau aku mau coba dan lihat kayak how God works, God gonna teach me something, dan ya that's true. Kayak pas aku belajar buat kayak obey, ternyata emang sampai hari ini aku masih ada di sini guys. Benar. Masih punya teman-teman dan everything is alright. Iya, Gitu sih. iya. Berarti itu cuma overthinking ya sebenarnya Overthinking. kadang-kadang ya. Boleh nggak? Boleh dong. Aku tadi kan ini mentor kan, yang bisa kayak walk with us gitu. Bener. Tadi ada yang siapa yang bilang, Anya kamu bilang, tapi aku takut sometimes kalau orang ask me a question, kayak kita ngomong kan, kita udah berani, kita udah kayak nervous tapi kita ngomong, dan they ask us a question kita nggak bisa answer gitu. Itu juga jadi satu yang bikin aku takut sih. Dan itu barrier. iya, and it's good kayak kalau kita ada orang kayak, ya udah kalau ada mentor kan kayak kita rasa kayak dia spiritually mature, dia tahu kayak ayat Alkitab atau has the right thing to say gitu kan. Tapi kan kita juga tahu it's the Holy Spirit that helps us gitu. Tapi gimana kalau kita masih takut gitu? Kalian gimana ya? Kalau kita sih, misalnya aku ya, kalau aku bilang gini sih misalnya, ini kan tadi konteksnya soal kalau kita nggak tahu ditanyain ya. Aku bilang, kalau bagian itu aku nggak tahu sih, coba nanti aku cari tahu dulu ya. Gak apa-apa ya bilang gitu kan? Gak apa-apa. Bisa tuh, nggak apa-apa sih. So penting punya mentor. Most of the time juga, tau gak sih, kadang tuh kayak Holy Spirit works-nya tuh kayak yang bikin deg-degan gitu loh, kayak kayak gitu kan. Harus gitu ya. Tapi takut kayak, jadi kayak kontradiktif banget. So I learn buat yang kayak, oh my god, aku takut banget. Tapi kayak at the same time, aku gak mau lean on with my understanding. Betul. I just like, okay, I just need to obey and let's see what gonna happen. Betul. Gitu sih. Kadang tuh meskipun aku pernah sih, meskipun pada akhirnya kayak ngomongnya terbata-bata, tapi kayak ada aja yang bisa kita omongin gitu. Dan aku percaya itu kayak tuntunan Roh Kudus sih gitu. Kalau kita asal kita baca Alkitab aja, kadang-kadang terus kayak teringat ayat ini. Oh iya, gitu. Kayak dikasih pertanyaan sulit, oh iya ini ada di ayat ini gitu. Jadi kayak ya itulah cara Tuhan bekerja kali ya. Gitu. And I wonder if kayak kalau kita bilang kita nggak tahu tuh malah lebih bagus karena kita Humble. transparent. Iya. Dan mereka tuh kayak, oh sebenarnya dia tuh nggak, you know, the typical stereotype tuh kayak Christians know everything, mereka lebih bagus dari kamu, tapi enggak kan. Dan kalau kita bilang kita nggak tahu, tapi aku akan berdoa tentang itu atau I'll ask gitu, makanya people appreciate deh. Iya. Ntar aku cari tahu deh, kalau aku udah tahu kabarin ya gitu. Aku setuju dan aku jadi keinget kayak aku berapa kali juga ngobrolin ini sama Vinka. Tadi kan Vinka ngomong iya apa stereotipnya adalah orang Kristen tuh knows everything, terus yang selalu apa ya kayak suka kadang menghakimi orang mungkin karena merasa paling benar gitu kan. Bener. Padahal kita tahu. Mungkin tuh dulu juga yang menjadi hambatan aku untuk mendekat gitu sama Tuhan karena merasa aku harus bagus dulu berdatang ke Tuhan gitu. Atau kayak kayaknya aku masih gini deh jadi nggak bisa kayak enggak gitu. Padahal kan sebenarnya ya tempat untuk menjadi lebih baik ya sama Tuhan gitu. Iya, jadi bener. you come to God when you're justru because you're not perfect kan. Betul. Menurut aku makanya penting buat tadi transparan and share about your life ke people biar orang tahu kayak aku juga nggak sempurna. Aku nih di dalam Tuhan ini juga aku masih banyak salahnya dan masih banyak dosanya gitu tapi God will help you gitu kan. Jadi orang-orang juga mungkin ngeliatnya kayak oh dia juga ternyata masih banyak kekurangannya gitu dan Tuhan tetap terima kok. Jadi mungkin maybe I could be there gitu kan. Betul. Yeah. I think it's a lesson for us juga kayak sebagai yang percaya untuk beneran be welcoming ya. Iya. Jadi welcome. Iya, be welcoming and understanding gitu karena kita juga nggak tahu kan mereka backgroundnya gimana kadang. Betul. And how they feel about coming to us juga. Gitu. Jadi I think itu juga banyak karena aku juga kayaknya beberapa kali takut share atau terlalu vokal gitu takutnya kayak teman-temanku jadi nggak datang ke aku lagi sih yang kayak ih dia rohani banget dia. Padahal kayak kekurangan struggle juga banyak cuma kan kalian nggak tahu misalnya kayak mungkin masih ada things yang I struggle with cuma aku
nggak kelihatan aja di depan gitu loh. Iya, Dan iya, iya. kayak justru ini kayak perjuanganku menjadi lebih baik ini tuh semakin ya banyak terubahkannya waktu kayak ikut Transparan. Tuhan gitu. Dan Iya. kayak maksudnya aku juga struggling guys, tapi maksudnya begitu tahu ada yang bantuin ya itu adalah ya Tuhan maksudnya. Betul, Itu betul. at least you're ada hopeful, ada kayak hope-nya gitu loh, kayak Iya, aku bisa iya, berubah iya. gitu kan. Iya. Bener. Yang aku sering dengar di khotbah juga kayak God doesn't call the qualified, but He qualifies The call. Asik. Yes, bener banget. Quotes of the day. Quotes of the day. Facebook, aku liat di Facebook Iya, bener iya, banget. iya. Facebook. Jadi nggak apa-apa sih kalau kita nggak sempurna, nggak kelihatan pintar gitu, tapi ya, I have a question. ya. Karena Anya sama aku kan kita kayak we journey together, kayak kita ke luar negeri untuk study gitu kan. Betul. Dan that's how I met her. Dan Ya. aku tuh dulu honestly aku takut aku annoying Anya. Kayak nggak bener. I mean dalam umumnya aku emang merasa gitu nggak? ya. Wow. Ya I knew this sih. Pada umumnya I know I'm annoying. I know. Tapi itu udah not news. Tapi what I meant is kayak lebih kayak annoying kalau aku kayak share about God gitu. Ya. Karena aku kayak ya udah kalau kuliah di luar negeri tuh kayak harus kerja, harus buat semua sendiri kan. Jadi kayak you get stressed, like Yeah. really stressed. Dan aku selalu kayak ke Anya kayak I'm so stressed, please pray for me. Atau I'm so stressed like but I prayed and God's been good. Kayak aku takut tuh kayak Anya tuh kayak aduh ngapain sih ini orang kayak terus-terusan kayak bawa Tuhan dan kayak gitu lah. I wonder if kalau sama temen deket aja kayak kita ngomongin Tuhan terus gitu. Iya, Tapi enak kalau nggak ya teman kita gitu. kalau ke orang lain juga gimana kita nggak kayak rasa I don't wanna be annoying gitu ke orang ini. Dan gimana ya guys? Kalian pernah nggak gitu rasanya? I think Iya sih. aku most of the time jujur. Iya. Di luar sama keluargaku kayak kan aku grew up in Christian family. Jadi itu emang pastinya inspirasi pertama dan fondasiku itu dari keluarga. Which I'm very thankful for ya. Kayak Tuhan baik banget. Iya. Aku banyak kayak teman papaku, kakakku gitu. Dulu kita suka ada kayak weekly Saat teduh, devotional. apa ya ngomongnya? Iya kayak mungkin jatuhnya kayak komsel kecil gitu. Tapi soal keluarga gitu doang. Tapi keluarga kamu Iya, doang. jadi kayak pas semuanya free gitu nanti ngumpul nyanyi puji-pujian dikit terus kayak baca firman gitu kan. Tapi kalau di luar itu aku nggak banyak, itu mungkin tadi makanya aku nggak kebiasaan buat kayak boleh nggak kayak gue berdoa buat lo nggak gitu karena kayak apa gitu, mereka juga bisa doa sendiri ngerti gak sih? Iya, bener, Mungkin mereka nggak, it's not common aja gitu, nggak banyak gitu kan. Jadi termasuk sama aku ya nggak tahu sih, mungkin kalau Vinka kayak kan kita seiman, jadi I get it, tapi at the same time mungkin the most that you can get from me adalah kayak apa ya, nggak mungkin aku bilang enggak ngerti gak sih Vin? Iya benar sih. Tapi kalau maksudnya, tapi aku ngerti karena kalau sama teman-temanku nggak banyak yang Kristen. Benar. Jadi it's even more kayak mungkin aku takutnya di mata mereka kayak udah ini orang sok mau ngedoain, Tuhannya beda lagi ngerti gak sih? Benar. Jadi aku juga kayak nggak tahu gitu ya. Jadi juga mereka sih. mau kayak amin nggak nih? jadi aku yang kayak ini sebenarnya aku doain kayak ya udah nggak apa-apa gak sih? I think aku malah kadang sampai ya udahlah aku bawa nih orang-orang aku bawa dalam doa aja, nggak tahu mereka doain aku balik atau enggak. Maksudnya Tuhan baik, Tuhan juga Tuhan baik sama semua Tuhan orang. maha kuasa juga ya, jadi kayak lintas agama juga pasti diberkati sama Tuhan. jadi doain aja dulu gitu. Jadi tapi I think ya aku struggle banget sih sama orang-orang di luar keluargaku, even sama yang mungkin ajarannya mirip walaupun nggak specifically Kristen gitu. Betul. Itu juga kadang agak bingung kan, karena kayak kita percaya sama hal yang sebenarnya sama atau mirip, tapi juga kayak ada bedanya, atau the way I feel God juga beda sama mereka gitu. Betul. Tapi iya, jadi gitu. Susah sih. Emang I think I still struggle with that. Makanya sekarang adalah masa-masa kayak cobain aja dulu. Cobain aja dulu ya. Dengan We never doa. know. Maksudnya kayak kalau aku nggak bisa dengan pastinya aku nggak bisa dengan kekuatanku sendiri. Tapi kalaupun aku juga nggak bisa kayak misalnya nawarin doa gitu, ya misalnya ajak aja ke gereja gitu atau ke Betul. gerejaku. Ya. Kan kayak kamu juga sering kan kayak kadang
waktu kita bareng terus kita like we invite someone to like ada acara ini gitu kayak like at a church kayak you can come gitu. Iya. Mungkin aku nggak bisa doain lunch. kamu, tapi mungkin somebody else di gereja can help you with Ya, this gitu. betul. Itulah pentingnya komunitas ya. Maksudnya bayangin kalau kita nggak punya komunitas gitu, siapa yang akan ngebantuin kita dengan hal itu? Sekarang jam berapa sih guys? Jam 3. Hah? Jam 3? Jam 3 pagi coba. Lama banget kita ngobrolnya ya. Ya udah ya, kita mau tidur dulu. Kalian juga tidur ya, jangan overthinking. Bye bye, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Dah.